Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan para kiai, para alim ulama, yang saya cintai para habaib, yang saya muliakan jamaah hadir di Masjid At-Taubah ini, pemirsa TV One dimanapun berada, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi soal rezeki. Kalau masih Bapak Ibu mengikuti atau masih ingat apa yang kita bahas kemarin, pas kemarin hari Sabtu, masalah pilihan Allah itu yang terbaik. Di antara takdir adalah rizki. Mengapa diwajibkan qanaah, kita merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah? Mengapa kita diharuskan dan ditegaskan untuk menikmati apa adanya supaya tidak stres? Nikmati apa adanya supaya tidak. Mengapa banyak manusia stres, kehilangan qanaah, dan dia memfikirkan urusan besok, urusan biaya kuliah anak, urusan mau beli rumah baru, urusan mau pindah rumah, kapan mau beli motor, kapan mau beli mobil. Semua berencana besok, tapi tidak ada yang berencana hari ini. Apa yang saya harus lakukan hari ini? Apa kewajiban saya terhadap Allah hari ini? Besok tidak ada kewajiban. Terhadap Allah besok tidak ada kewajiban. Bahkan Allah berfirman di hadis qudsi, lam as'alka amala ghadin fala tatlubni birizqi ghadin. Aku tidak minta kamu beribadah besok, oleh karena itu jangan minta rezeki besok. Aku perintahkan kamu beribadah hari ini karena kita sudah begitu bangun tidur, berarti bisa nafas, bisa jalan, bisa upaya, berusaha, namanya sudah punya umur atau masih punya umur. Besok saya tidak tahu. Tidak ada yang punya jaminan hidup sampai besok. Kalau itu ditanamkan dalam fikiran dan hati, akan menimbulkan qanaah, kecukupan. Buat apa kalau saya tidak hidup besok dan saya tidak punya jaminan hidup sampai besok? Buat apa saya pusing urusin besok, memfikirkan besok? Bahkan sampai saya pernah melihat seorang yang fikirkan biaya kuliah anaknya, padahal anaknya baru SD. Fikirkan kuliah anak baru SD, belum tentu CCC sudah meninggal duluan. Belum tentu anak kita hidup sesudah orang tua. Bisa orang tua meninggal duluan, bahkan bisa anak yang meninggal duluan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kalau kita yakini, kembali kepada ayat yang kemarin saya sampaikan, suratul Hadid, ayat 21, 22, tolong diingat, dibelajari, difahami, ditambah lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat 26, ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Sadaqallahul azim. Kalau bagi Allah mengaturkan dan memberi rizki, Allah tidak keberatan. Orang yang kafir pun dapat rizki. Orang yang tidak pernah beribadah dapat rizki. Binatang yang tidak berakal dapat rizki. Apapun yang sudah diciptakan oleh Allah sudah diaturkan rizkinya. Allah tidak keberatan. Oleh karena itu, fantasnya seorang muslim, kalau orang kafir aja dapat rezeki, bagaimana orang muslim yang beribadah sebaik-baik ibadah kepada Allah, yang betul-betul bertakwa, dan dia ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari tempat yang tak pernah dia duga, tak pernah dia berfikir, datang rezeki. Ini yang menanamkan qanaah, kecukupan dan merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita setiap hari menikmati kehidupan kita hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari memberikan 24 jam. Diperintahkan untuk beribadah salat 5 waktu 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Bahkan tak sampai 1 jam. Berarti berapa sisa? 23. Buat apa? Bebas. Tidur, makan, minum, jalan-jalan, mau kemana-mana, bebas. Biarpun mau tidur 23 jam boleh. Cari rizki, cari nafkah. Tapi 1 jam, hati-hati. Jangan sampai macam-macam di 1 jam itu. Kalau 1 jam beres, bakal 23 jam beres. Tapi kalau 1 jam tak beres, tak bakal bisa mensyukuri nikmat Allah. Saya ingin Bapak Ibu nanti selepas acara ini buka surat Al-Mulk Tabarak, mulai dari ayat 14 sampai selesai ayat 30. Al-Quran tidak ada sesuatu kebaikan untuk manusia, bukan hanya untuk orang Islam. Tidak ada sesuatu kebaikan untuk manusia, sudah ada jalan dan solusinya di dalam Al-Quran. Ini untuk seluruh manusia. Apalagi kita sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin yang percaya ini Al-Quran Kitabullah, berarti kita harus lebih yakin Al-Quran ini memberikan solusi dalam segala persoalan dalam kehidupan kita. Bukan hanya hidup di dunia, bahkan solusi di hidup di akhirat. Tapi mengapa banyak manusia salah memahami Islam? Karena kurang mendalami isi Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dipelajari dengan bacaan saja, tapi ada upaya dan ikhtiar supaya kita bisa mendapatkan ilmu bermanfaat. Wajib kita belajar bersama ulama. Sebagaimana bisa terwujud qanaah, jangan juga salah difahami. Apa itu qanaah? Apakah saya cukup dengan doa?
dan saya percaya rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti saya berdoa dan diam di rumah. Tidak. Yang dimaksud qanaah, merasa kecukupan dan puas sesudah bekerja keras, sesudah upaya dan ikhtiar. Apa yang kita sudah terima, alhamdulillah. Bukan ucapannya saja alhamdulillah, tapi hatinya tenang. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ada orang bekerja keras, tapi dia merasa diri, saya hebat. Kekerasan kerjaan saya, kecerdasan saya, kehebatan saya yang membawa rezeki. Biarpun dia berikhtiar dan berusaha, tapi hatinya berkufur kepada Allah, tapi beriman kepada ikhtiarnya dia, kehebatannya dia. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang bersyukur dan menikmati apa adanya? Ketika kita berikhtiar, walaupun kita yakin rizki sudah ditetapkan dan tidak bisa melebihi rizki yang sudah ditentukan oleh Allah, ini yang membuat hati bertawakal. Doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Mengapa ada doa keluar rumah? Supaya keluar rumah, jangan diam-diam di rumah. Kalau diam di rumah, mau apain Rasulullah SAW beritahu doa keluar rumah? Diganti aja doa diam di dalam rumah. Mengapa ada doa keluar rumah? Ini ajaran supaya kita keluar, ada ikhtiar, ada usaha, tidak boleh malas-malasan. Usaha beribadah yang baik, usaha mencari rezeki yang baik, mendidik anak yang baik, semua harus bekerja keras. Bekerja keras untuk beribadah dan bekerja keras untuk dunia. Bekerja keras untuk rezeki yang halal, bekerja keras untuk akhirat. Jadi semua harus seimbang. Tidak boleh kita tinggalin dunia, fokus akhirat, dan tidak boleh kita juga fokus dunia, lupa akhirat. Harus dua-duanya. Ketika kalau kita membuka Al-Quran dan mempelajari masa Nabi Ismail, anak kecil di padang pasir, ditinggalkan sama orang tuanya Nabi Ibrahim. Ada cuma Nabi Ismail sama Siti Hajar di Makkah yang belum ada kehidupan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ada air di bawah kakinya Nabi Ismail. Apakah Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakun keluar air begitu saja, atau ada proses sebelumnya? Apa proses sebelumnya? Upaya dan ikhtiar Siti Hajar sambil yang dinamakan sekarang sa'i, kesana kemari antara Safa dan Marwah mencari air, mencari makanan, mencari rizki, mencari manusia atau tanda-tanda kehidupan supaya bisa menolong anaknya. Begitu Allah Subhanahu wa taala melihat Siti Hajar ada upaya dan ikhtiar, tapi hatinya meyakini Allah, Allah yang maha memberi rizki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kun fayakun, datang airnya. Bahkan air itu dinamakan air Zamzam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini air Zamzam tidak habisnya sampai hari kiamat. Ini namanya usaha tapi yakin berkahnya, yakin kepada Allah, akan Allah berikan rizki yang tidak ada habisnya berkahnya. Berapa ribu umat manusia sudah minum air Zamzam? Berapa umat manusia sejak masa dulu sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang masih ada air Zamzam. Inilah keberkahan. Dari mana bisa mendapatkan berkahnya air Zamzam? Karena keyakinan. Yakini Bapak Ibu jamaah sekalian, boleh berupaya dan berikhtiar. Dan jangan lupa ketika kita berupaya berikhtiar, ingat Allah Subhanahu wa taala maha memberi rezeki,
dan rizki sudah diikat dengan kematian. Tidak boleh mati kalau belum selesai rizki. Ini yang membuat kita yakin dan qanaah. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang putus asa dengan ujian Allah, mereka pun mengambil sikap yang sangat ekstrim, yaitu bunuh diri, padahal itu adalah sesuatu yang amat sangat dibenci oleh Allah. Nah, sekali lagi, manusia di dunia ini pasti mengalami ujian demi ujian, seperti yang kita hadapi sekarang, ujian ekonomi, ujian politik, dan ujian sebagainya. Maka dibutuhkan orang yang mencapai pada level qanaah. Tetapi sekali lagi, itu bukanlah perkara yang sederhana. Bagaimanakah kita mampu mencapai level qanaah? Syekh Ali akan menjabarkan kepada kita. Silakan, Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. 90% bermasalah kita kurang mensyukuri nikmat Allah, masyarakat maupun pemerintah. Ketika Indonesia diberikan kenikmatan yang tidak ada batasnya, dan selalu saya tekankan, Indonesia jauh lebih kaya dari sumber alamnya daripada Arab. Negeri Arab kekayaannya cuma 1 minyak. Habis minyak, terbakar atau terjadi masalah, habis negeri Arab. Tapi Indonesia luar biasa, banyak. Dari pohon kelapa aja, dari akarnya sampai buahnya bisa dimanfaatkan. Tidak ada batasnya. Tapi mengapa rakyat Indonesia malah bertambah susah? Pemerintah kita salah guna terhadap nikmat Allah yang diberikan, dan kita masih belum mampu mensyukuri sesungguhnya. Yang sebagaimana kita meminta sama masyarakat untuk berqanaah. Dan ini bukan hanya untuk masyarakat, bahkan untuk juga pemerintah kita wajib berqanaah. Jangan demi negara, semua beralasan demi negara, berpolitik karena negara, ekonomi karena negara, padahal adanya negara demi masyarakat, demi rakyat. Yang semestinya negara ini mampu membahagiakan rakyat. Kalau negeri tidak mampu membahagiakan rakyat, berarti tidak ada guna adanya negara. Dan disitulah kewajiban bagi pemerintah. Ketika ada seorang putus asa atau bunuh diri karena susah ekonomi, dosanya pemerintah. Terlipat dan akan tanggung jawab di hadapan Allah hari kiamat.
Karena sistem pemerintah kita pemilu. Berarti 5 tahun ini, ketika ada seorang bunuh diri karena putus asa dalam keadaan ekonomi, dia sendiri sudah susah, ditambah lagi naik BBM, bertambah pusing dan stres, akhirnya bunuh diri, dosanya terlipat Pak Jokowi dan Pak JK. Mengapa? Karena mereka sebagai pemimpin negeri ini wajib berupaya dan bekerja keras untuk membahagiakan rakyat, bukan hanya untuk menutupi hajat rakyat. Kalau untuk menutupi hajat rakyat semestinya sudah berlalu, sudah selesai masalah. Sekarang tingkatannya bukan menutupi hajat rakyat, tapi membahagiakan rakyat. Bagaimana rakyat kita yang insya Allah berupaya menjadi qanaah, yang wajib juga memerintah menyempurnakan qanaah rakyat, menutupi keperluan-keperluan supaya rakyat kita bisa senang beribadah, rakyat kita bisa tenang dalam kehidupannya, rakyat kita bisa bahagia supaya bisa beribadah lancar, mencari nafkah dan rezeki yang baik dan halal dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali di negeri ini hanya yang bisa memanfaatkan dan bisa menjadi bahagia di negeri ini hanya orang-orang tertentu yang mereka sudah menguasai negeri ini, menguasai politiknya dan ekonominya. Yang menjadi korban bukan mereka. Kalau mereka jadi korban, alhamdulillah, syukur, biarin saja. Tapi yang sayang sekali yang jadi korban adalah rakyat. Oleh karena itu jamaah sekalian, salah satu supaya kita memiliki kekuatan iman, bukan hanya bisa qanaah, bahkan insya Allah bisa bertingkat dengan syukur dan sabar. Doakanlah pemerintah kita supaya mudah-mudahan dengan doa kita yang ikhlas, jumlah penduduk Indonesia 200 jutaan lebih, masa tak ada satu yang diterima doanya? Satu. Kalau ketika kita berdoa saat tahajud maupun saat salat, tolong angkat, ya Allah, berikan petunjuk kepada pemerintah kami supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, amanah, jujur. Kalau Allah menerima doa kita dan mereka betul-betul bisa menjadi lebih baik, bukan hanya untuk negeri, lebih utama daripada negeri adalah rakyat. Kita berdoa seikhlas-ikhlasnya, pasti akan ada satu saat Allah akan rubah keadaan kita menjadi lebih baik.